Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam jumpa lagi bersama Diana yang akan menyampaikan materi terakhir tentang pembuatan laporan perkembangan anak untuk kurikulum 2013 PAUD. Baik, sebelum mulai kita sama-sama membaca doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Saya mohon izin mulai dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, oke teman-teman semua. Kali ini saya akan menyampaikan bentuk pelaporan penilaian perkembangan anak ya, dalam bentuk naratif. Nah, ini seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Bila ada yang sudah menggunakan di sekolah, alhamdulillah ya, silakan saja dibuat untuk tugasnya. Buatlah cover yang menarik ya, ini karena untuk tugas. Jadi buatlah cover yang menarik, mungkin mau bergambar atau ada latar belakang sekolah, atau mungkin dengan tambahan animasi yang lain, silahkan. Ya, yang penting adalah ada nama sekolahnya, kemudian ada logo sekolah misalnya, kemudian ada namanya ini apa, buku apa, di sini ada nama anaknya, mau namaan panjang atau nama panggilan, mau dipakai foto di depannya juga boleh, nama sekolah, nama kelasnya atau nama kelompoknya, lalu alamat sekolah. Jadi kalau buku ini hilang atau tercecer di suatu tempat, dia mudah dikembalikan. Nah, petunjuk penggunaannya juga ini silakan kalau mau dikopas atau mau sudah punya desain sendiri silahkan. Yang penting petunjuk penggunaannya itu mudah dipahami oleh orang tua murid. Dan jangan lupa ada keterangan nilainya seperti BB itu apa, MB apa, BC apa, BSB apa. Jadi bila orang tua membacanya di rumah dan guru tidak memberikan penjelasan secara langsung, ini bisa dipahami, mudah dipahami oleh orang tua kenapa anaknya diberikan nilai BB misalnya. Lalu jangan lupa juga ada identitas lembaganya, nama sekolahnya, mau disesuaikan dengan data Dapodik juga boleh, silakan. Ada emailnya. Jadi yang ini sebisa mungkin identitas PAUD-nya itu juga lengkap ya. Kemudian di sini ada identitas anak ya. Jadi selain identitas lembaga juga ada identitas anak. Pakain kemudian di input fotonya ya, pakai foto anak di sini juga lebih menarik, lebih bagus ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk memudahkan ya, dan karena mungkin jumlah muridnya banyak ya, jadi kalau kita nginput satu-satu kan lama ya, jadi lama. Nah, saya akan memberikan kemudahan teman-teman. Kita akan gunakan fitur mail match ya, fitur mail match. Jadi kita secara otomatis data ini bisa terinput di sini. Namun sebelumnya teman-teman harus membuat data di Excel dulu. Nah, seperti ini ya datanya. Data ini disesuaikan dengan data Dapodik. Yang penting berurutan sesuai dengan data yang akan kita masukkan ke dalam raport ini ya. Jadi berurutan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini sebenarnya ada ada angka 1 nomor urut ini ya, bisa kita gunakan nanti masuk atau tidak perlu juga tidak apa-apa. Yang penting ada data lengkapnya ini. Ini contoh ya, ini contoh saja teman-teman. Nah, ini saya sudah buatkan seperti ini karena harus dibuatkan sumbernya, karena dari sini nanti datanya kita ambil. Oke, kita mulai saja ya caranya. Caranya mudah. Kita di fitur sini ada namanya mailings. Nah, mailings, kita klik select recipient, kita gunakan use an existing list. Nah, kita cari tuh. Tadi kita sudah menyimpan di mana file Excelnya yang kita jadikan rujukan data ya. Oke, saya taruh di mana tadi ya? Bentar.
Ini ya, di copy data. Oke, masuk ke sini data anak. Oke. Nah, setelah masuk, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada nomor, ini sesuai urutan. Nah, kita sekarang mau masukkan Nisan. Langsung ada kan masukkan? Nah, gitu juga. Terus kita tuliskan di sini sesuai urutannya. Oke ya. Nama panggilan, jenis kelamin, terus tempat anak ke. Jadi gak usah ngetik ulang teman-teman ya. Ini oke, nama ibu, nama ayah dulu ya, salah. Ini nama ayah, nama ibu, nomor telepon. Ini yang biasa ada di rapot ya, data ini. Pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, terus ini kecamatan, lalu di sini kotanya. Oke, seperti ini. Mau lebih lengkap lagi silakan ya. Nah, teman-teman, ini kan baru data yang pertama ya. Di sini juga ada sih nih. Ini juga sama. Ambil prosesnya dari sini aja, nama lengkap Diandra gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, nah di sini teman-teman, ini data yang satu kan, data yang pertama kan. Terus kita mau rubah ke data yang kedua, tinggal diganti, tinggal di ini aja, di sebelah sini nih. Ini data kedua, ini data ketiga, data ke satu yang sama. Nah, jadi setelah ini di print, di save, kemudian nanti mau dirubah lagi nih dengan data yang berbeda ya, tinggal diklik aja di bagian sini nih, di atas sini ya. Seperti itu gambarannya Mermatch yang untuk memudahkan teman-teman semua. Oke, sekarang baru kita bahas terkait dengan isi dari naratifnya. Seperti yang di awal saya pernah sampaikan, bahwa untuk penulisan raport, pertama-tama yang penting adalah keotentikan ya, atau apa adanya, dan mengacu pada penilaian akhir semester. Jadi walaupun di akhir semester itu dalam bentuk checklist ya, dengan kategori-kategori penilaian, tetap kita uraikan di sini. Jadi yang pertama adalah jangan lupa ada lingkup perkembangan. Ya, ini perkembangan nilai agama dan moral. Capaiannya yang misalnya ini semester 2 ya, semester 2. Capaiannya apa yang yang berkembang sesuai harapan, atau mungkin ada yang berkembang sangat baik. Jadi yang dituliskan adalah yang berkembang sangat baik dari aspek perkembangan nilai agama dan moral. Seperti itu. Nah, ini dimasukkan fotonya nih. Nah, fotonya kita masukkan, ambil dari mana? Kita bisa insert foto, insert picture. Nah, fotonya bisa diambil dulu ya teman-teman, kan gak semua foto bisa harus ditayangkan di sini ya, istilahnya harus ditaruh di sini. Jadi bisa aja ambil salah satu foto yang mungkin sudah kita simpan di Google Drive, atau mungkin sudah kita simpan di laptop misalnya gitu ya. Jadi ambillah salah satu fotonya, misalnya apa dia foto anak-anak itu sedang sholat misalnya, atau sedang membantu mamanya di rumah, seperti ini. Nah, dia menunjukkan kemampuan. Nah, ini kan hasil fotonya yang penilaiannya itu berdasarkan hasil observasi anak-anak, kegiatan anak di rumah. Jadi masukkan fotonya di sini, foto yang ada, yang sudah kita punya. Kemudian ini, jadi pertama adalah yang tertinggi dulu, yang BSB atau BSH. Sampaikan nih apa saja kemampuannya yang dia bisa, yang sudah tercapai. Silahkan dituliskan apa adanya. Ya, di sini Diandra menunjukkan dalam keseharian saat belajar di rumah dapat membiasakan diri berperilaku baik, rajin membantu orang tua, mau mendengarkan perkataan orang tua, belajar di rumah, bermain, kemudian melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian juga dia berdoa sebelum sudah kegiatan, dapat beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, ini bisa foto lagi dia lagi sholat atau lagi berdoa. Nah, ternyata ada kelemahan juga nih, Diandra ada nilai yang masih
MB atau BB gitu. Nah, di sini tulisnya, ingat kata-katanya harus dengan kalimat positif, jangan ada kata tetapi, namun gitu ya. Jadi langsung aja di sini, beberapa perkembangan yang perlu mendapat perhatian dikarenakan belum berkembang adalah dalam menyebutkan macam agama yang ada di Indonesia, menyebutkan hari-hari besar keagamaan, Anda perlu ditingkatkan lagi ya, boleh menggunakan kata-kata itu. Ya, jadi kata-kata positif yang membangkitkan motivasi anak itu. Seperti itu. Jadi penggunaan kata-katanya juga nggak usah bertele-tele gitu ya, tapi mengandung nilai positif. Seperti itu. Nah, ini nilai agama dan moral. Kemudian dengan fisik motoriknya bagaimana? Sama yang pertama kali yang kita harus sampaikan apa yang sudah tercapai, apa yang sudah berkembang, apa yang sudah dia bisa, apa yang dia ketahui dan terbiasa dia lakukan. Nah, ini tinggal ambil fotonya, dia tinggal insert saja picture-nya yang sudah tersimpan di laptop. Jadi kalaupun nanti foto-fotonya itu masih tersimpan di Google Drive, tinggal kita download aja, pilih aja dari beberapa foto yang ada. Ya, kemudian di sini sampaikan ya, dia ternyata sudah bisa menjiplak. Dan boleh juga dia sedang melakukan kegiatan motorik halus, fotonya di sini cukup 1 atau 2 foto nggak apa-apa. Nah, di sini ada juga yang perlu dapat perhatian karena mulai berkembang. Ya, misalnya pada saat melakukan permainan tradisional Jawa Barat, angklung dan gerak lagu, Diandra tingkatkan lagi. Jadi berarti di sini pada saat dia melakukan kegiatan ini, dia masih butuh dibantu, dibimbing. Oke, begitu ya teman-teman. Seterusnya untuk perkembangan kognitif, bahasa dan lain sebagainya. Intinya pokoknya adalah kita pilih dulu kata-kata yang kita akan sampaikan, yang dia bisa lebih dulu, yang dia capai. Ya, di awal pertama-tama yang dia capai dulu dijabarkan oleh kita apa saja ya terkait dengan lingkup perkembangannya. Baru kita rekomendasikan di bawah, namanya disebut rekomendasi ya, terkait dengan yang kemampuan yang masih perlu ditingkatkan atau masih perlu perhatian. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa di sini juga dilengkapi dengan kegiatan pembelajaran di rumahnya. Boleh di sebelah sini ya, ada kegiatan apa, terus hasilnya apa ya. Mungkin ada kegiatan ikro, baca, ada sholat 5 waktu. Ini mah disesuaikan saja dengan kegiatan di sekolah masing-masing ya. Kalau ada muloknya barangkali itu dimasukkan. Kemudian tinggi badan, berat badan, pengukuran juga perlu dimasukkan sebagai laporan. Oke, ini juga bisa dimasukkan data ini nih, masukkan ke dalam Excel sini. Dalam data ini di paling akhir misalnya ini di sini tinggi badan, nanti tinggal dipanggil, istilahnya dipanggil ke dokumen ya. Jadi nggak usah diinput satu-satu, yang penting diinputnya dulu di Excel ya seperti ini. Nanti tinggal dipanggil dengan cara yang tadi yang sama. Ya seperti ini gitu ya. Oke, ini seperti ini kehadirannya bisa juga dituliskan sebelumnya di Excel, tinggal dipanggil di sini ya menggunakan rumus. Nah, ada komentar orang tua, kemudian di sini ada tanda tangan kepala sekolah, bulan guru kelas, kemudian tanda tangan orang tua di akhir. Ya, itu saja, mudah sih ya kan teman-teman. Pada dasarnya adalah saya lebih senang ya teman-teman kalau rapot tuh dalam bentuk seperti ini. Jadi orang tua juga lebih mudah memahaminya, maksudnya anaknya sudah berkembang sejauh mana. Seperti itu, karena ini adalah proses perkembangan. Oke, ya teman-teman, itu saja dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami, khususnya bagaimana membuat laporan narasi yang mudah dan menarik ya. Silakan saja buatlah covernya, dimulai dari cover yang menarik. Itu akan membuat suasana hati kita menjadi lebih ceria gitu ya, untuk anak-anak. Wah, ini buku apa gitu ya.
seperti itu. Nah, pengalaman saya buku raportnya ini misalnya kita print ya, kita print yang dengan cantik, kemudian masukkan my file yang ada plastiknya itu loh. Nah, kayak gitu per lembar-lembarnya. Nah, sepertinya akan lebih hemat ya, apalagi kalau kita sudah mulai lakukan dari semester awal, dari TKA, TKB terkumpul. Jadi di sana bisa terlihat suatu proses perkembangan yang menarik. Kemudian kalau mau menambahkan grafik juga silahkan tambahkan saja di bagian sini setelah setiap perkembangan ya. Misalnya di sini nih di lingkup perkembangan, setelah perkembangan di sini, terus kemudian mau menaruh grafik di sini, tinggal cari di Excelnya yang mana tadi grafiknya, lalu di copy paste saja masuk ke sini. Tapi itu bukan suatu hal yang wajib ya, atau perlu. Kalau memang ingin menambahkan lebih lengkap lagi silahkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Oke, itu saja teman-teman tutorialnya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan silahkan kita berdiskusi bila ada ide-ide menarik ya terkait pembuatan laporan perkembangan anak untuk pembelajaran berikutnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.